Yang pertama, Bapak Ibu, tentang jasa perpustakaan. Nah, jasa Terlihat perpustakaan nih. ini ada perbedaan ya. Ini ada yang dari sekolahnya mana aja? Ada SD? Ada di SD, SMP, SMA, atau semuanya ada? Semuanya ada, Pak. Semuanya ada ya. Nah, itu Siap. berbicara tentang jasa perpustakaan di sekolah, ada memiliki tantangan dan keunikan tersendiri ya. Apa yang paling membedakan dari perpustakaan lainnya dibanding dengan perpustakaan sekolah? Pustaka yang dilayani, Pak. Siapa yang dilayani ya? Di perpustakaan umum bisa nggak melayani siswa-siswi? Bisa. Nah, ini jarang terjadi di perpustakaan lain. Coba kita lihat kolom chat ya. Perpustakaannya di perpustakaan lain umum juga bisa dari sekolah, dari siswa-siswi. Yang paling unik Bapak Ibu, setiap tahun kita mendapatkan pemustaka baru. Dan sekaligus setiap tahun ada yang sudah tidak menjadi anggota karena sudah lulus sekolah. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua tentang usia mungkin sama, tetapi siswa-siswi di 5 tahun mungkin ada perubahan karakter. Kelasnya tetap kelas 1 sampai 6, kelas 1 sampai 3 gitu kan. Jenjang usianya mungkin sama, tetapi jenjang karakter, kemudian profiling pemustakanya mungkin berbeda. 10 tahun yang lalu anak SMP mungkin tidak banyak ya yang membawa gadget. Sekarang anak-anak pun hampir semua sudah bawa gadget. Dari segi permainan juga ada perbedaan. Tetapi dari sisi pendidikan mereka tetap berada di jenjang pendidikannya. Nah, itu. Nah, tantangannya terkait dengan jasa perpustakaan Bapak Ibu atau melayani informasi atau kebutuhan informasi pemustaka kita tidak boleh telat ya, dalam artian ada kebutuhan tahun ini misal untuk kelas 3 kita adakan tahun depan. Nah, mereka sudah lulus atau udah hampir lulus. Bisa jadi kelas 3 tahun depan itu diisi oleh anak kelas 2 tahun ini. Bisa jadi juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Kayak kurikulum, sudah berapa kali ganti kurikulum, Bapak Ibu? Dulu saya sekolah ada KTSP, sekarang ada kurikulum Merdeka gitu ya. Ganti-ganti, Pak. Ganti-ganti. Nah, itu keunikan dan tantangan tersendiri untuk terkait dengan jasa layanan informasi atau sumber informasi di perpustakaan. Nah, kita menyiapkan untuk tahun depan berarti yang ditargetkan proyeksinya kan bukan siswa yang berada di kelasnya saat ini, tetapi di kelas sebelumnya. Misal kita mau menyediakan informasi untuk anak kelas 1, berarti yang kita proyeksikan di jenjang sebelumnya. Nah, itu kalau di SMP, SMA. Kalau di SD, itu beda lagi. Anak kelas 1, 2, 3 mungkin berbeda penanganannya dengan anak kelas 4, 5, dan 6. Apalagi kelas 1 dan kelas 2 ya, yang baru belajar memahami dunia di luar keluarganya. Itu pun tidak lama di sekolahnya kan. Nah, itu tantangan-tantangan yang bisa jadi menarik untuk kita dalami. Nah, sekarang masuk kepada jasa perpustakaan. Yang pertama ya, ada perbedaan mindset atau persepsi. Dahulu, perpustakaan itu sifatnya mungkin pasif, apalagi di sebelum tahun 2007, undang-undangnya belum ada. Merasakan nggak dulu kepasifan perpustakaan? Ya sekedar dibuka, nunggu yang datang gitu. Nah, dan dulu perpustakaan itu dipersepsikan gitu kan, mau tidak mau kan gitu, seperti persepsi masing-masing orang perpustakaan sama dengan buku.
Nah, sekarang sudah mulai bergeser dengan adanya ilmu perpustakaan, seminar-seminar, diklat-diklat, ada pergeseran mindset dari yang awalnya koleksi sampai dengan buku. Nah, sekarang kita melayankan informasi juga. Ada nggak yang pernah membuat kumpulan informasi atau bahasa sekarangnya adalah kemas ulang informasi yang ditargetkan untuk siswa-siswinya? Misal nih, eee, daftar rujukan untuk belajar yang sebelum ujian misal, atau daftar kampus yang ada di sekitar kabupaten, kota, atau provinsi di mana sekolah itu berada. Atau yang mau dari SMK atau SMA yang mau langsung kerja, kita buatkan informasi yang mudah diserap terkait dengan lowongan pekerjaan, termasuk dengan penipuannya, seperti itu. Atau membuatkan informasi terkait, merubah mindset sekolah favorit, non favorit, gitu. Apa yang membedakannya? Apa yang bisa berbeda dari itu? Nah, itu salah satu bentuk layanan jasa informasi di perpustakaan, dengan bahasa yang disesuaikan dengan pemustakanya. Kita tidak bisa menyampaikan informasi dengan, bahasa yang tidak dipahami oleh penerima informasi. Jadi kita pahami dulu karakter pemustaka kita seperti apa, masyarakat kita seperti apa. Baru kemudian ada informasi, kita nilai, apakah informasi ini ketika saya sampaikan langsung dapat diterima atau tidak. Jika tidak, maka tugas kita sebagai perpustakaan mengemas ulang informasi itu tanpa mengurangi substansi, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang dipahami atau dimengerti atau disukai oleh anak-anak. Kan kadang bentuk-bentuk informasi terbaru itu baik jurnal, peraturan, pengumuman, kebijakan, karya ilmiah dan seterusnya itu ditulis dalam bahasa yang formal, bahasa dalam tanda kutip orang dewasa, bahasa yang baku. Nah, sedangkan tidak semua orang itu menyukai atau mau membaca bahasa baku tersebut. Maka tugas kita sebagai perpustakaan, kita step up atau naik level dari sekedar menyediakan dan menyebarluaskan menjadi menyediakan, kemudian mengolah informasi supaya dapat sampai. Jadi Bapak Ibu, sebagus apapun perpustakaan kita, selengkap apapun informasinya, secanggih apapun teknologinya, itu bisa jadi tidak ada artinya ketika tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada pemustakanya. Bapak Ibu punya resep rahasia. Mengapa dinamakan rahasia? Karena tidak banyak orang yang tahu. Ada misal, memiliki komposisi dalam penyusunan, bahan makanan yang bagus gitu. Ini bisa menyehatkan masyarakat nih, bisa menyehatkan keluarga, tetapi kita tidak pernah menyampaikannya. Jadi sebagus apapun yang kita miliki, ketika kita tidak tersampaikan, maka tujuannya tidak akan tercapai, padahal kita tujuannya adalah layanan, jasa informasi. Nah, jadi sekarang zamannya mungkin sudah berubah ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita analogikan ke perusahaan yang memiliki produk, gitu kan, semua perusahaan di dunia ini berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Supaya apa? Supaya produk mereka yang dipilih. Sebagai contoh, sampo. Kalau Bapak Ibu mau membandingkan komposisi sampo antar merek itu kurang lebih sama, karena ada standar BPOM-nya, ada standar kesehatannya. Tetapi dengan
penambahan inovasi di berbagai sisi, maka ada yang menjadikan sampo ini lebih banyak diminati. Nah, perusahaan itu paham betul kalau produk saya ingin dipakai oleh orang banyak, maka produk saya harus cocok dengan orang banyak tersebut atau banyak orang tersebut. Sama dengan perpustakaan, ketika produk informasi kita ingin dinikmati atau dapat dipergunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemustaka, maka produk kita harus disesuaikan. Sesuaikan di sini dalam banyak aspek, tidak hanya judulnya, tetapi pengemasan atau pembungkus dari produk-produk kita. Misal katalog, mungkin keren menggunakan bahasa OPAC, Online Public Access Catalog, ditulis gede-gede di bawah katalognya, kalau katalognya online ya. Tapi kalau kita di posisi anak-anak, lebih tertarik mana, bahasa OPAC atau temukan bukumu di sini. Padahal sama fungsinya. Jadi bisa jadi yang kita miliki itu sudah cukup, tetapi karena dikemas dengan tidak menarik, maka orang cenderung tidak memanfaatkannya. Kadang seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan bahasanya. Atau contoh yang lain, seberapa banyak pemustaka yang memahami klasifikasi. Klasifikasi kan digunakan pustakawan untuk mengkelompokkan koleksi-koleksi dalam subjek tertentu, supaya koleksi tersebut berada di subjek yang sama. Tujuannya ketika pemustaka mencari koleksi dan tidak menemukan, misal sedang dibaca di tempat atau sedang dipinjam, di rak tersebut kanan kiri dari koleksi itu masih satu subjek. Siapa tahu dia menemukan yang dia cari atau alternatif dari yang dia cari. Tetapi untuk pemustaka, berapa banyak yang memahami nomor-nomor tersebut? Apalagi untuk anak-anak yang sampai saat ini, sepemahaman saya ya, mungkin saya salah, matematika itu sudah menjadi seperti momok tersendiri bagi beberapa atau sebagian siswa. Melihat angka, jangan sampai dipersepsikan sebagai matematika. Apalagi nomor klasifikasi itu seperti hasil bilangan. Angka ada titik, ada angka di belakang titik, seperti itu. Nah, perlu kita kemas ulang, misal dengan cara di depan raknya ditulisin, apa sih isi rak ini gitu. Misal fiksi ilmiah, kelas 900 nggak apa-apa, tetap ada kelasnya, tapi disertai dengan daftar judulnya. Jadi di depan rak itu ada daftar judulnya. Jadi, oh ada nih di nomor sekian. Itu memudahkan juga. Kadang tidak semua orang itu menggunakan katalog online. Apalagi waktu yang tersedia untuk siswa-siswi itu tidak sebanyak di perpustakaan umum. Mereka bisa mengakses itu kan paling ketika jam istirahat, jam pulang sekolah, kalau untuk yang sampai sore ya, bukan perpustakaannya sampai sore gitu misal. Atau ada siswa yang pulang jam 10, jam 11 mungkin masih bisa memanfaatkan perpustakaan, tapi itu sangat terbatas dan kondisional. Maka dengan waktu terbatas itu, bagaimana nih supaya informasi terkait dengan koleksi yang dimiliki dapat sampai. Kalau katalognya hanya satu atau dua dalam satu waktu, kita gunakan rata-rata, misal satu orang membutuhkan waktu 1 menit untuk pencarian di katalognya atau 30 detik gitu kan. Di katalog online-nya yang ada di perpustakaan, maka dalam waktu 15 menit hanya berapa orang yang dapat menggunakannya. Itu pun nggak mungkin murni 15 menit, biasanya kita antri menggunakan, oh 5 menit lagi udah selesai jam istirahatnya. Nah, maka akan balik badan. Maka kita perlu mencari cara yang termudah.
Nah, disitulah saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham ya terkait dengan apa itu perpustakaan, bagaimana melayani. Nah, mungkin kita sekarang lebih berdiskusi kepada hal-hal yang seperti itu. Bagaimana cara membungkus sebuah informasi supaya jasa kita bisa maksimal. Misal dengan mengganti kata-kata. Nah, yang nggak boleh dilupakan Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk visual. Semua perkataan orang bercerita, kalau Bapak Ibu cerita sama temennya nih misal, cerita dari teman itu biasanya langsung digambarkan menjadi sebuah bentuk, sebuah suasana, ya nggak? Ya kan? Nah, semakin muda usia, khayalannya atau bayangannya itu semakin sedikit karena pengalaman dia melihat dunia ini belum sebanyak yang sudah usia dewasa. Nah, khayalan mereka mungkin sangat absurd bisa jadi. Nah, gunakanlah kata-kata yang sesuai, oleh sebab itu dengan kata yang sesuai. Mungkin nggak, eee, belum memahami katalog, ketika ada katalog dia bingung, "Apa ini katalog?" Gitu. "Buat apa nih fungsinya?" Karena bisa jadi di usia-usia belasan tahun, mereka belum menemui istilah itu. Kalaupun sudah menemui istilah itu, mungkin mereka belum menemui bentuknya seperti apa. Nah, maka perlu dikemas, sedemikian rupa supaya jasa perpustakaan dapat berfungsi atau berjalan optimal. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan dan fungsi dari jasa perpustakaan itu sendiri, yaitu tersampaikannya informasi kepada pemustaka. Nah, ada nggak yang di sini pernah membuat, trivia-trivia ya, atau informasi-informasi tambahan yang mungkin tidak terkait dengan perpustakaan gitu kan. Jadi jargonnya mungkin yang dulunya perpustakaan adalah tempat belajar, pusat informasi, kata-kata bijak tentang pembelajaran gitu kan. Mungkin sekarang sudah, mulai disesuaikan ya dengan siswa-siswi kita gitu. Ada yang tahu film SpongeBob di sini? Atau Doraemon? Ya, sering nggak lihat memes atau poster-poster bercanda tentang, SpongeBob gitu? Apakah kita tertawa dengan itu? Kalau iya, coba sampaikan kepada orang tua kita dan tunjukkan apakah mereka tertawa. Ketika tidak, bisa jadi bukan itu nggak lucu, tetapi dia nggak memahami konteksnya, orang tua kita karena tidak melihat film itu dan tidak melihat quotes-quotes lucunya, sehingga tidak menemukan titik di mana lucunya. Nah, kalau di situ bisa kita ambil Bapak Ibu ya, eee, apa namanya, modifikasi atau kita akomodasi itu juga. Anak-anak memiliki kewajiban belajar, orang dewasa juga memiliki kewajiban untuk memahami dunia mereka. Mereka sukanya K-pop misal untuk anak-anak SMA ya, apalagi perempuan itu masih suka dengan K-pop itu. Kita ajak diskusi tentang, boyband zaman dulu misal kayak Westlife, NSYNC gitu. Mereka nggak paham, nggak tertarik kan pasti. Bisa jadi nggak dapat tanggapan apapun. Nah, begitu juga tentang perpustakaan. Ketika kita datang sebagai perpustakaan dengan situasi, dengan, bahasa yang tidak masuk kepada mereka, dalam bayangan pun tidak terbayang, maka ketidaktertarikan yang akan muncul. Karena sampai dewasa pun, sampai usia dewasa, apalagi usia kita juga usia sudah dewasa, kita bergerak itu karena ada informasi dan ada motivasi. Ada nggak yang iseng bangun tidur gitu, tanpa ada keinginan apapun, nggak haus, nggak apa, minum gitu. Nggak ada informasi bahwa bangun tidur sebaiknya minum, tapi iseng melakukan sesuatu dengan spontan, itu kan jarang kita lakukan. Yang sering kita lakukan melakukan sesuatu karena adanya informasi, karena adanya motivasi. Misal kalau di awal diklat ini dikatakan, misal di pengarahan kemarin dikatakan, "Bapak Ibu tidak perlu masuk kelas, nanti pasti lulus, tapi sebaiknya mengikuti." Apakah ada
akan ada sebanyak ini yang mengikuti kelas gitu kan. Ketika di depan sudah diberitahu bahwa tidak perlu ikut kelas, nanti tetap bisa lulus. Misal ada pengumuman seperti itu. Kan motivasi mengikuti kelasnya jadi berkurang. Apalagi yang namanya manusia itu tidak bisa selalu sama setiap hari. Bisa jadi ketika diumumkan seperti itu di awal, yang datang kelas pada pagi hari ini tidak sebanyak sekarang. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa manusia itu bergerak karena ada motivasi, karena ada informasi. Nah, disitulah letak kita bagaimana bisa untuk memasukkan layanan jasa ini dibungkus dengan yang mereka sukai. Nah, kembali ke slide ya, ke unsur jasa sekarang Bapak Ibu. Untuk unsur jasa ini, Bapak Ibu sudah sangat memahaminya ya. Ada sirkulasi, ada pinjaman pengembalian, ada koleksi, pemustaka gitu kan. Nah, unsur jasa ini adalah unsur-unsur yang membuat sebuah jasa perpustakaan itu bisa berlangsung. Setiap perpustakaan mungkin berbeda. Tapi yang jelas, yang sudah pasti itu ada yang namanya manusianya, baik itu sebagai petugasnya, terus ada manusia sebagai pemustakanya, ada koleksi dan informasi yang dilayankan, ada administrasi. Kalau bisa kita singkat ada 4 itu. Administrasi ini termasuk dengan keanggotaan, sirkulasi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, yang penting dalam layanan, itu kan, dalam jasa perpustakaan ini, supaya jasa itu sampai adalah orang tidak akan pernah memperdulikan siapa yang berada di balik meja. Selalu diasumsikan bahwa mereka ini adalah petugasnya. Sama kalau kita datang ke toko, apa kita akan menanyakan yang di balik meja kasir itu manajernya, yang punya toko, pramuniaganya, atau siapa. Tetapi yang jelas ketika saya datang ke toko, saya bertanya, ada barang ini, ada gula, ada apa, ada apa. Dia bisa menjawab, maka saya akan merasa puas dengan pelayanan toko dan mungkin akan kembali lagi. Jadi meskipun Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan, mungkin pada suatu saat ada kalanya ketika mungkin sedang berkunjung atau sedang ngecek pekerjaan di sirkulasi misal, dan kebetulan yang bertugas di situ sedang ke kamar mandi, ada pemustaka. Bapak Ibu di situ berperannya sebagai petugas sirkulasi. Karena orang lain nggak akan menanyakan, "Loh, Ibu kepala perpustakaan ya?" Enggak. Tapi menanyakannya, "Bu, saya mau nyari buku ini di mana ya?" Karena asumsinya perpustakaan itu adalah sebuah, kalau tanda kutip, makhluk hidup gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang ramah, yang akan disebut ramah perpustakaannya. Kalau Bapak dan Ibu yang galak, yang disebut galak perpustakaannya. Karena kita di situ adalah mewakili perpustakaan. Nah, manusia itu selalu mendistribusi atau mensubstitusi benda mati menjadi benda hidup. Ya kan? Makanya ada beberapa yang memiliki barang kesayangan itu dikasih nama untuk sebuah benda padahal gitu kan. Nah, karena itulah maka untuk dapat melakukan layanan jasa yang baik gitu kan supaya maksimal, kita perlu membentuk citra apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang penting juga dalam unsur ini untuk manusianya adalah menilai bahwa setiap pemustaka adalah spesial. Gitu. Oke ya, itu tentang unsur jasa di perpustakaan. Oke, sebentar ya, saya izin untuk
minum dulu. Sudah. Silakan Pak. Oke, kembali lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya ke jenis jasa. Ada yang tahu jenis jasa perpustakaan? Ada yang sudah baca modulnya? Jasa layanan, Jasa jasa layanan. referensi, Ya. Kemudian Sirkulasi. sirkulasi, Storytelling ya, Pak. storytelling ya ada. Jasa perpustakaan. Referensi, Pak. Jasa referensi. Pemutaran film dan video. Iya, video. Ya, Jasa referensi, jasa membaca. baca di tempat ya. Jasa Betul ya. selling. Jadi itu jenis jasanya Bapak Ibu sudah sangat mengerti. Nah, sama ya, jenis jasa ini disesuaikan dengan pemustakanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke jam buka perpustakaan. Ini penting Bapak Ibu ya untuk diketahui supaya apa? Supaya dapat bisa maksimal. Karena pernah yang terbayang nggak sebuah mall atau supermarket itu di hari Sabtu Minggu tutup. Semua toko, semua mall Sabtu Minggu tutup. Mereka buka sesuai dengan jam aktivitas pekerjaan secara normal buka gitu. Nah, jam buka ini penting. Mengapa kok banyak supermarket yang buka di Sabtu Minggu? Gitu kan. Karena memang pasarnya di situ paling banyaknya, orang paling lowong di situ. Nah, kita harus melihat titik di mana siswa-siswi paling mungkin untuk datang ke perpustakaan. Kita boleh misal menyusun jam bukanya jam 7 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 2, jam 7 sampai jam 1. Tetapi di antara jam itu kapan waktu yang paling memungkinkan banyak orang untuk datang. Nah, disitulah kita menyiapkan, Bapak Ibu ya, sumber daya manusia yang ada untuk difokuskan pada jam-jam tersebut. Pernah nggak datang ke pelayanan publik, itu semakin siang, biasanya loket yang dibuka semakin banyak. Karena mereka memperhitungkan jam-jam tersebut supaya bisa mengoptimalkan jumlah pegawainya. Misal kalau dalam sebuah layanan, nggak harus perpustakaan ya, itu pada jam 7 hingga jam 9 itu sepi. Jam 9 sampai jam 10 itu ramai.
Kemudian jam 10 sampai jam 12 sepi kembali, jam 12 sampai jam 1 sangat ramai. Misal contoh demikian ya. Kita menghitung pegawainya, oke, 10. Nah, jangan sampai 10 itu karena mempertimbangkan hanya di satu waktu. Oke, 10 nih butuh nih, kalau ramai butuh 10 orang untuk petugas layanan. Tapi ada yang harus ngurus administrasi. Oke, butuh 2 orang lagi. Ngurus yang lain 3 orang lagi. Akhirnya ada 15 orang. Nah, apakah 15 orang ini ketika jam 7 hingga jam 8 yang sepi tadi, semuanya dapat mengerjakan pekerjaannya, atau malah ada yang kurang efektif karena terlalu banyak orang, sedikit pekerjaan. Nah, itu perlu kita pikirkan. Jam buka ini terkait dengan SDM juga. Kemarin di beberapa sekolah ada yang single factor. Ya, kepalanya dia, pustakawannya dia, yang ngolah dia juga gitu. Seperti itu. Itu terkait dengan jam buka ya, jam buka ini cukup krusial gitu kan. Karena bisa jadi ketika jam bukanya tidak menyesuaikan dengan jam kosongnya pemustaka, maka yang terjadilah sama-sama. Mereka sedang di kelas, kita buka. Mereka sedang istirahat, kita ikut istirahat. Nah, itu kan dihindari hal seperti itu sebenarnya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak mohon maaf, ini PPT-nya dari tadi ini aja ya? Iya. Dari jasa perpustakaan. Oh, oke. Kenapa, Ibu? Dikira sinyal saya yang lagi kurang baik, jadi Bapak slide ke yang lain gitu. Ya, jadi saya memang terbiasa menggunakan PowerPoint yang seperti ini. Jadi hanya ada poin-poin dalam setiap slide, tidak terlalu banyak slide yang muncul. Jadi tidak ada, hampir tidak pernah ada penjelasan yang seperti terperinci. Karena ini saya ambil dari modul kemarin sudah belajar mandiri, ini untuk hanya sekedar mengingat kembali. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain? Terima kasih, Bu. Kalau ada kita lanjut dulu ya. Pak, sebentar Pak. Ya, silakan Pak. Kalau storytelling itu sebenarnya Pak diselenggarakan oleh kita sebagai petugas perpustakaan atau guru mapelnya Pak? Storytelling itu diselenggarakan. Teknisnya sebenarnya gimana Pak teknisnya Pak? Teknisnya ya, untuk itu sebenarnya storytelling itu tentang salah satu tugas di perpustakaan ya, ketika mampu mengadakan storytelling itu bisa dilakukan. Nah, siapa yang melaksanakannya itu mungkin bisa pustakawan itu sendiri atau mungkin mengundang dari pihak lain, misal guru atau siapa. Teknis yang storytelling itu untuk mempromosikan sebuah buku. Jadi anak-anak diceritakan tentang isi sebuah buku, namun tidak semuanya. Hal-hal yang cukup menarik yang akan disampaikan itu dipotong ketika sudah masuk ke wah seru nih. Nah, di situ ada yang mengajak teknisnya mengajak pemustaka untuk membacanya. Pak Bu, gimana ceritanya? Bagus nggak? Bagus ya, mau tahu kelanjutannya nggak? Nah, mau ya? Oke, coba sekarang dibuka bukunya, kan gitu. Seperti itu, berarti storytelling itu lebih kepada menceritakan sebagian isi buku atau meresensikan buku, diceritakan kepada pemustaka supaya ada ketertarikan dari pemustaka untuk membaca buku tersebut. Itu salah satu kalau dikaitkan dengan layanan jasa perpustakaan. Atau kalau terkait dengan promosi, beda lagi. Storytelling itu untuk menjelaskan produk. Ada keterkaitan membelinya. Kemudian kalau terkait dengan bimbingan perpustaka, storytelling itu menjelaskan bagaimana perpustakaan ini bisa digunakan supaya pemustaka kita tidak bingung lagi ketika akan menggunakan perpustakaan. Gitu, Pak. Tapi kalau terkait dengan jasanya, perpustakaan itu tadi menyampaikan isi buku, kemudian memotong-motong yang menarik-menarik supaya mereka membaca lebih kelanjutannya. Jadi menimbulkan rasa penasaran terhadap perpustakanya. Itu Pak Ahmad. Terima kasih. Yang lain?
Oke, kita lanjut ke pelayanan prima. Sering mendengar istilah ini Bapak Ibu? Ya Pak, ya Pak. Pernah ya? Apa? Prima itu adalah layanan yang terbaik. Dalam artian konsisten. Kalau kita buka Senin sampai Sabtu, dengan standar misal kalau diubah ke angka, itu angka 7, harus 7 terus. Itu prima. Prima itu layanan yang terbaik, yang konsisten. Jadi bukan di suatu waktu sangat baik, di waktu lain biasa saja. Suara saya hilang, Bapak Ibu? Masih Pak, masih. Ada Pak, masih. Aman, Pak. Aman. Aman Pak. Aman, Pak, aman. Aman ya? Oke. Aman terkendali Pak. Oke, siap. Makasih Bapak, Bu. Jadi itu ya. Jadi kalau untuk melaksanakan pelayanan prima, sebelum masuk kepada materi, kita perlu memetakan di mana kekuatan kita untuk dapat menyelenggarakan kualitas layanan yang sama dalam setiap harinya. Jadi jangan sampai sekarang sangat prima, sangat bagus gitu pelayanannya, karena udah capek, tidak punya sumber daya energi lagi, hari berikutnya menurun. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau mau ditingkatkan, meningkat di level yang sama. Mungkin kita bisa melaksanakan di angka 9, di level 9. Misal semuanya disapa dengan ramah dan seterusnya. Namun, seberapa sanggup kita melakukan angka 9 itu di setiap hari? Kita perlu pikirkan. Jangan sampai sebelum di akhir pekan itu sudah habis energi kita karena sudah digunakan di hari-hari sebelumnya. Itu bukan layanan prima. Layanan prima itu pada intinya memberikan layanan yang sama kualitasnya pada setiap harinya, setiap dibukanya layanan. Seperti itu. Bisa disiasati dengan berbagai macam cara. Pak, kalau jenuh gimana? Nah, pasti jenuh. Orang bekerja tidak ada yang jenuh. Saya dulu berpikir, untuk menjadi pengajar, itu mungkin menyenangkan, karena selalu bertemu orang-orang baru setiap hari. Tetapi tetap saja ada yang namanya rasa jenuh di titik-titik tertentu. Nah, bagaimana kita memanajemen itu, supaya ketika bertemu siapapun, kita menunjukkan persona yang sama. Supaya apa? Supaya orang di luar kita, ketika berbicara tentang kita, itu sama. Misalnya angkatan 8, berarti kan ini angkatan 9, berarti ada 8 angkatan sebelumnya. Bisa jadi itu, di angkatan sebelumnya ada teman Bapak Ibu yang mengikuti diklat diajar oleh saya. Supaya nanti kalau bercerita, harapan saya sama, oh Pak Fauzan itu kalau ngajar semangat gitu. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan di sini, Pak Fauzan itu ngajarnya lemes nih. Temannya mengatakan, enggak kok dia semangat. Nah, itu kan ada perbedaan. Karena apa? Karena saya tidak menerapkan layanan prima. Saya bisa sangat semangat di satu titik, di titik yang lain saya biasa aja gitu. Begitu juga di perpustakaan. Pemustaka bisa berganti-ganti setiap hari atau bisa sama setiap hari. Tetapi bisa jadi mereka di luar perpustakaan juga bertemu. Nah, aku habis di perpustakaan nih. Perpustakaannya tutupnya lebih cepat hari ini. Karena petugasnya nggak ada. Oh, masa kemarin dia bisa tutup nungguin saya sampai sore loh gitu. Nah, itu dihindari ya Bapak dan Ibu. Kita mencari titik di mana kita bisa konsisten. Nah, konsistensi itu nanti akan kita bahas di materi di bawah ini. Pertama, dengan komunikasi. Kita komunikasi itu tidak hanya dengan pemustaka, tetapi dengan sejawat, dengan atasan. Termasuk dipikirkan juga terkait dengan komunikasi di depan pemustaka. Misal tidak berinteraksi dengan pemustaka, tetapi di depan pemustaka. Misal di petugas yang di layanan sama yang di sirkulasi sedang ngobrol nih. Nah, itu perlu dipikirkan bentuk komunikasinya seperti apa. Karena yang kita komunikasikan itu dilihat oleh pemustaka kita, bisa jadi.
Nah, komunikasi ini perlu prima atau konsisten supaya orang dapat menarik kesimpulan yang sama. Jangan sampai ketika misal saya nih melihat sedang berkunjung ke perpustakaan, teman saya dilayani dengan sangat ramah, kemudian orang-orang lain juga ramah. Nah, kemudian mungkin terus setelah itu yang melayaninya dipanggil sama temannya. Mereka ngobrol karena ada permasalahan. Kemudian orang itu cukup gusar. Nah, ketika saya bertanya, saya tidak mendapatkan keramahan yang sama. Maka pengalaman saya akan menjadi buruk. Karena itu tadi, saya melihat bapak ini atau ibu ini ngomong dengan teman saya, dengan orang-orang lain, pengunjung lain kok bisa ramah, sedangkan ke saya kok tidak. Salah saya di mana? Apakah saya bukan dianggap sebagai pemustaka? Nanti kan pertanyaan itu akan muncul, berkembang kemana-mana. Ketika kita tidak bisa menerapkan komunikasi yang prima atau komunikasi yang sama. Jadi jangan sampai ada yang mendapat perlakuan lebih atau kurang, semua harus sama. Kalau semua disapa dengan selamat pagi, semuanya diucapkan selamat pagi. Nah, ini Bapak Ibu yang penting ya. Ketika ada orang lain masuk, mungkin teman kita atau guru kita atau atasan kita, ketika kita sedang melayani, sapalah mereka dengan sapaan yang sama, dengan cara menghormati yang sama dengan pemustaka lain. Perkara nanti di dalam kita lebih menghormati, ketika di ruang private, ya tidak apa-apa. Tetapi ketika di ruang publik, yang dilihat oleh orang lain itu yang sama. Misal menyapa pemustaka biasa, misal selamat pagi dek, gitu. Ke atasan datang, selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Pak tumben nih datang ke sini, kita dampingin terus. Nah itu akan dilihat pemustaka lain, oh gini ya. Gitu. Mungkin mereka nggak mengucapkan, tetapi mereka sudah memiliki mindset di pemikirannya masing-masing. Jadi gitu, ini tentang komunikasi. Nah, komunikasi ini kalau dilanjutkan itu adalah namanya komunikasi verbal dan nonverbal. Yang nonverbal tadi sudah saya contohkan ya, itu komunikasi secara suara atau omongan langsung. Nah, yang nonverbal ini juga penting Bapak Ibu ya. Nonverbal itu bisa berupa gestur, bisa berupa ekspresi, gitu kan. Nah, gestur itu orang yang semangat itu beda gesturnya dengan orang yang sedang tidak bersemangat. Ramah dengan marah itu berbeda ekspresinya. Nah, itu kita harus menggunakan komunikasi itu tidak hanya sekedar suara. Misal saya diem gini nih. Bapak Ibu, hari kita belajar pelayanan prima, komunikasi, verbal dan non-verbal, fleksibel gitu. Sama dengan intonasi. Ya, verbal, non-verbal, nah, lebih menarik yang mana kan gitu. Atau dengan mukanya saya kenceng gini, ya Bapak Ibu, komunikasi non-verbal adalah gitu kan. Nggak enak gitu, beda. Ya. Jadi perlu diperhatikan non-verbalnya. Non-verbal itu yang kadang diperhatikan itu adalah gaya yang berbicara. Persona orang itu sudah bentuk komunikasi. Bapak Ibu ngomong dengan orang lain, memilih kata, pasti melihat orangnya dulu. Ya nggak? Ya kan? Dia belum ngomong apapun. Tetapi seolah-olah dia sudah berbicara sama kita. Loh, saya ini orangnya ramah loh. Sapalah saya dengan sapaan apapun saya akan membalasnya. Kan gitu. Kita berpikir seperti itu kan. Seolah-olah dia memberitahu kepada kita. Nah, itu yang dikatakan nonverbal. Dengan diam saja, kita sudah memberitahu mereka bahwa saya ini orangnya ramah. Ekspresi saya menunjukkan bukan ekspresi orang yang sedang bingung gitu. Jadi Anda bisa berbicara dengan saya saat ini. Ketika kita melihat orang sedang duduk, mukanya ditepuk, kayak menahan emosi, mulutnya rapat, matanya merah gitu kan. Apa kita berani membercandai orang itu kan beda. Tapi lagi santai, duduk, senyum, lihat-lihat, wah ini orang lagi santai nih, bolehlah saya bertanya. Sama kalau pernah nggak tersesat di suatu tempat gara-gara Mbah Google Google Maps.
Kita kan kadang tanya ya ke warga sekitar. Pasti kita milih-milih kan nanyanya. Mengapa demikian? Karena itu nonverbalnya, gesturnya mengatakan bahwa oh, orang ini sepertinya bisa saya tanya. Oh, jangan yang ini. Kayaknya orang nggak bisa ditanyain deh. Nah, itu yang namanya nonverbal. Jadi tidak sekedar ekspresi, kemudian gestur tubuh, tetapi branding atau persona itu. Itu muncul dari kebiasaan. Orang udah memiliki branding bahwa perpustakaan ini tutup itu setengah jam atau 1 jam setelah kelas terakhir tutup, kelas terakhir selesai. Nah, orang nggak akan berkata, wah, saya harus membawakan buku nih, nanti aja deh setelah pulang sekolah, mereka masih buka kok. Gitu. Saya melakukan itu karena tahu perpustakaannya masih buka. Padahal perpustakaan mungkin kita nggak baca aturannya, tapi karena kita melihat, oh seperti itu. Nah, itu namanya komunikasi non-verbal. Jadi ketika tidak ada yang bertanya, bisa jadi mungkin kita belum menunjukkan bahwa kita siap menerima pertanyaan. Nah, itu tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, selanjutnya untuk prima kita harus fleksibel, seperti saya katakan tadi. Akan ada suatu masa di mana Bapak dan Ibu itu mau tidak mau melayani, meskipun itu bukan di bagiannya terkadang, karena tidak ada yang lain lagi. Maka kita harus bisa fleksibel. Disuruh kerja sendiri, oke. Memimpin rapat bisa, menjadi peserta rapat juga bisa. Dilayani senang, melayani juga senang. Itu namanya fleksibel. Bukan berarti tidak tupoksi ya. Karena fleksibel ini kan namanya fleksibel itu bukan terjadi setiap hari. Maka dari itu setiap orang di perpustakaan sebaiknya mengerti atau memahami gambaran umum atau tugas dan fungsi unit-unit yang ada di perpustakaan. Supaya apa? Kalau ditanya, tidak dijawab dengan tidak tahu, bukan bagian saya. Bagi kita, itu sesuatu yang wajar. Bagi orang lain, itu tidak wajar. Mengapa demikian? Karena mereka bukan bagian dari kita. Kita kan sebagai individu selalu merasa orang yang berada di situ adalah orang yang mengerti tentang tugasnya. Datang ke toko, ya kita nggak tahu itu tadi, dia ini kepala toko kah, pramuniaga kah, manajernya kah. Tapi kita selalu berasumsi bahwa dia ini tahu yang dijualnya. Kalau mereka kita tanya nggak tahu apa-apa, paling tidak kita membatin, ini gimana sih? Yang punya kok nggak tahu yang dijual apa? Kan gitu. Itu fleksibel. Nah, fleksibel ini didukung dengan 3A. Attitude, attention, dan action. Sikap, perhatian, dan tindakan. Nah, semua ini harus terukur. Supaya apa? Supaya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Tidak kurang dalam bersikap dan tidak lebih dalam bersikap. Itu harus ada ukurannya. Harus ada standarnya. Misal, memiliki standar setiap orang datang disapa. Kemudian standarnya lagi, setiap membutuhkan bantuan, kita berdiri. Misal seperti itu. Atau tidak. Nah, itu kan bisa diatur masing-masing ya. Bergantung dengan kebutuhannya. Sampai hal terkecil, misal dengan telepon berdering, maksimal 3 kali dering harus sudah diangkat. Misal, nah itu terukur. Supaya apa? Supaya setiap orang atau setiap pelanggan, setiap pemustaka kita mendapatkan pengalaman yang sama. Seperti itu. Kalau terkait dengan informasi di perpustakaan, kalau tidak tahu jawabannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita arahkan? Nah, itu harus sama. Jangan sampai ada yang bertanya,
dapat jawaban, misal, oh mohon maaf, untuk hal tersebut bisa dicari di buku koleksi ini, nomor sekian. Ada yang datang lagi, oh saya nggak tahu, buku juga nggak tahu, coba deh kamu cari ke katalog saja. 2 orang di waktu yang hampir bersamaan mendapat 2 jawaban yang berbeda. Itu tidak terukur. Nah, berikutnya untuk pelayanan prima itu ada namanya kualitas fungsional dan teknis. Fungsional ini yang menjalankan, teknis yang dijalankan. Contoh dari fungsional itu ya dari petugasnya. Itu kualitas SDM-nya. Jangan sampai salah menaruh orang. Ini orang komunikasinya buruk, kita tahu komunikasinya buruk. Dia selalu berbicara tanpa basa-basi, tanpa melihat situasi dan kondisi. Kita tempatkanlah dia di layanan. Ketika dia melayani dengan gaya dia, bukan dia yang salah, tetapi kita sebagai kepala perpustakaan yang salah. Mengapa menaruh orang seperti itu di situ? Itu kualitas fungsional itu perlu diperhatikan. Yang sendiri juga perlu diperhatikan. Kualitas fungsionalnya berarti yang utama adalah diri kita sendiri. Di mana kita bisa memberikan pelayanan yang paling stabil. Nah, itu perlu. Nah, kualitas teknis itu bisa dengan koleksi, rak, ruangan gitu, harus disesuaikan. Misal anak-anak yang tingginya rata-rata 140 sampai 150-an, kita berikan rak atau koleksi yang tertinggi di 2 meter atau di 180 gitu. Itu kualitas teknisnya tidak bagus, meskipun raknya itu terbuat dari kayu jati, dipelitur, gitu kan. Ada ukirannya, kan bagus secara kualitas barangnya, tetapi peletakannya tidak bagus karena tidak sesuai dengan tinggi. Tinggi itu penting Bapak Ibu untuk menempatkan koleksi. Maka kalau Bapak Ibu lihat, kalau ke minimarket ya, yang swalayan gitu, barang-barang untuk anak-anak itu tidak pernah diletakkan di laci, di rak paling atas. Rata-rata di pas mata. Biasanya di angka 110 sampai 130. Karena anak-anak seperti itu. Kalau untuk, oh ini pasar untuk balita, berarti mungkin ditambahkan di angka 70, 60. Itu yang pas dengan pandangan mata. Gitu. Itu kualitas teknis. Jadi bukan sekedar barangnya yang berkualitas, tetapi tata letaknya. Misal, oh ruang baca ini butuh space yang cukup bagus, cukup luas, dan seterusnya. Kita lihat juga karakter dari pemustakaannya, mereka suka yang tenang, yang apa. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan ini. Siapa yang mewajibkan perpustakaan itu tidak boleh berisik? Ada yang bisa menunjukkan peraturannya? Nah, kita kadang perlu berpikir out of the box untuk dapat memahami apa yang harusnya kita lakukan. Itu masuk kepada kualitas fungsional, hal-hal yang mendukung dari sebuah layanan. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut Pak. Oke. Ya. Nah, prinsip pelayanan prima. Bu Munawaroh, silahkan Bu Munawaroh. Terima kasih Pak. Ya. Terkait tadi yang Bapak paparkan Maaf Bu, suaranya tidak tentang jelas. pelayanan prima ya Pak. Tadi sarana dan prasarana juga harus memadai seperti itu. Ya. Di mana dikatakan bahwa
sarana ideal, mungkin ya idealnya ya. Sebuah perpustakaan itu kan memiliki sarana yang ideal, artinya ada ukuran tertentu yang memang dikatakan ideal ya, seperti misalkan kalau SD berapa meter persegi kan seperti itu. Kemudian SMP misalkan 126 meter persegi seperti itu ya Pak. Ya. Yang akan saya tanyakan, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima ketika kapasitas atau sarana yang ada di perpustakaan kita tidak sesuai dengan murid yang ada di sekolah seperti itu. Misalkan apakah itu perpustakaannya tidak di luar ukurannya, misalkan di bawah dari 125 yang telah ditentukan oleh mungkin yang saya baca di buku ini ya Pak. Seperti itu. Itu bagaimana Pak solusi dan atau memang ada pencerahan dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Munawwaroh. Nah, Bapak-Ibu yang perlu dipahami ya, mungkin saya belum lupa menyampaikan bahwa pelayanan prima ini itu kaitannya dengan fasilitas yang ada, bukan dengan peraturan yang ada. Standar peraturan yang ada itu sebagai acuan kita untuk menyesuaikan perpustakaan sesuai dengan standarnya. Kalaupun belum bisa tercapai, tidak mengapa. Namun kita ada usaha ke arah itu. Gitu ya. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan dulu deh. Oke, jadi itu ya. Kalau terkait dengan peraturan, mungkin bisa kita lihat situasi di sekitar perpustakaan. Apakah bisa kita gunakan space di situ untuk meluaskan wilayah untuk wilayah baca misal. Nah, terkait dengan pelayanan prima itu kaitannya dengan situasi yang ada. Dari sini mana yang bisa kita optimalkan. Berbicara peraturan minimal SD 56, SMP 126 dan untuk SMA 168. Nah, itu standar minimalnya secara umum. Tetapi mungkin di sekolah yang siswanya sudah banyak seperti SMP IT atau SMP SD terpadu, beda lagi untuk primanya. Ada 1.000 orang, apakah kita bisa melayani 1.000 itu dengan cara yang sama? Melayani 10 orang dengan ramah, itu tentu berbeda strategi dengan melayani 1.000 orang dengan ramah. Jadi, layanan prima itu terkait dengan kondisi yang ada. Apa yang bisa dipasang. Kita nggak bisa memaksakan standar yang memang tidak ada. Kita harus menyesuaikan dulu. Misal 1.000 koleksi yang standar minimal ya untuk SD. Wah, tidak bisa ini. Belum ada 1.000 koleksi. Ya kita lihat, oh siswanya ternyata cuman ada beberapa sekolah itu siswanya sedikit gitu. Sesuaikan lagi. Oh, cuma punya 500. Nah, bagaimana dari 500 ini supaya dapat secara maksimal kita sampaikan gitu Bu ya. Jadi layanan prima itu tidak terkait dengan peraturan standar tentang perpustakaan, tetapi terkait dengan situasi di lapangan seperti apa. Gitu. Artinya gini Pak, maksudnya kapasitas sarana yang kita miliki itu kan kalau jika memang sarananya kurang, artinya kurang ya, artinya kurang bukan kurang berarti, tapi kami terus berusaha tidak mungkin tidak terlalu kecil ya untuk kapasitas siswa yang banyak, sedangkan misalkan perpustakaannya kecil seperti itu. Itu berarti bagaimana mungkin menurut Bapak pendapatnya solusi ketika mereka datang ke perpustakaan secara serentak seperti itu.
itu kan akan membuat mungkin kita harus bisa membuat yang pelayanan prima juga kan, seperti itu. Bagaimana melayani siswa yang begitu banyak di perpustakaan seperti itu. Mungkin Bapak menemukan solusi seperti apakah kita perlu ada penjadwalan terhadap visit ke perpustakaan atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya. Yang pertama, saya belum tahu bagaimana kondisi sebenarnya di situ, tapi biasanya di sekolah itu banyak space yang terbuka. Misal, kita memiliki space yang kecil untuk menampung orang banyak, tapi orang yang mau pinjam juga banyak, mau datang juga banyak. Nah, kita bisa manfaatkan space lain di luar situ. Misal, karena terlalu kecil, kita tidak bisa mengadakan baca di tempat di ruangan. Jadi ruangan hanya untuk meminjam buku atau mencari buku, setelah itu keluar silahkan cari tempat di lingkungan sekolah ini yang paling nyaman untuk Anda membaca. Tentu dengan peraturannya, tidak boleh kotor, tidak boleh rusak, dan seterusnya. Bisa dengan cara seperti itu, Bu. Kan sekolah kan luas ya. Paling tidak lebih luas daripada ruangannya. Seperti itu. Bisa dengan berbagai macam cara. Kan, ruangan saya kecil nih, cuman ada 100 meter persegi, atau mungkin 50 meter persegi. Hanya cukup untuk koleksi saja. Kita melihat di luar perpustakaan mana nih potensi-potensi yang bisa kita gunakan. Misal ada taman, oke, kita gunakan itu sebagai ruang bacanya. Jadi yang datang ke perpustakaan secara ramai-ramai, itu di situ hanya mencari buku, setelah ketemu bukunya silahkan dibawa keluar. Berarti butuh sensor, misal. Minta bantuan kepada security. Ketika keluar, ada buku yang dibawa keluar ruangan atau keluar sekolah, itu tidak diperbolehkan. Misal seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan space-space di luar bangunan resmi dalam tanda kutip perpustakaan untuk melakukan layanan juga. Atau bisa jadi bahkan pustakawannya yang berada di luar. Seperti itu. Jadi melihat situasi, kemudian kita menentukan bagaimana caranya. Kalau, yang datang banyak banget serentak, nggak bisa masuk semua. Berarti kalau primanya adalah tidak usah masuk semua. Silahkan Bapak Ibu atau anak-anak, adik-adik, mau nyari apa koleksinya nih? Saya bantuin deh. Yuk, barisnya rapi. Ntar kalau ketemu kita baca di luar ya, itu bisa baca di taman, bisa baca di meja di depan situ gitu. Gitu, Bu. Jadi kita lihat space-space di luar perpustakaan yang bisa kita manfaatkan sebagai layanan perpustakaan. Misal bacanya nggak bisa di dalam nih karena terlalu sempit, taruh luar. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu Munawaroh? Oke. Ya. Tapi yang kendala dari saya, Pak, pernah seperti itu, artinya kita memberikan bimbing, maksudnya peminjam buku mereka bolehlah keluar seperti itu, baca di mana. Tapi malah bukunya pada hilang, Pak, entah kemana, Pak. Nah, malah anak, kita tahu kapasitas anak kan berbeda-beda. Ada yang memang yang nurut, yang baik, dia akan mengembalikan, Pak. Tapi nanti kalau yang ini mereka tidak bilang, Bu hilang gimana, seperti itu kan. Jadi akhirnya nanti mereka mengganti atau bagaimana seperti itu. Ibaratnya anak tuh ya tingkat kejahilannya ada lah, Pak, seperti itu. Ada yang mengumpetin buku yang mereka pinjam kawannya kan seperti itu, Pak. Ya. Betul, Bu, itu ya. yang saya suka alami, Pak, kayak gitu. Nah, untuk menyikapi itu yang kita bisa lihat, mau kita memahami si anak dan kemudian membuat peraturan yang sesuai dengan anak tersebut, atau situasi komunitasnya seperti itu, atau kita melarang sama sekali tidak boleh. Nah, itu ada dua. Mengapa? Kalau kita tarik ya lebih luas, di Indonesia, peraturan perundangan, setiap tahun ada perubahan, ada penambahan. Mengapa demikian? Karena untuk mengatur karakter-karakter baru yang muncul di masyarakat. Mengapa kok tidak kita gunakan aturan yang lama saja? Itu juga bisa mengakomodir. Bisa diakomodir, tetapi dilihat dari sisi kemanusiaan, tidak gitu kan. Seperti itu. Jadi, kalau menemukan hal seperti itu, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana solusi
peraturannya. Kan kita hidup ini karena ada peraturan ya. Bapak Ibu nyalakan kamera, ya mau nggak mau, gitu kan. Kalau saya bebaskan, Bapak Ibu boleh mematikan kamera, boleh disambi ngapa-ngapain saja gitu. Meskipun di sini ada yang nyambi juga, tetapi ada perasaan, wah supaya nggak ketahuan kalau sedang nyambi, karena peraturannya nggak boleh. Masih ada batasan-batasan atau benteng-bentengnya. Tapi kalau di awal tidak pernah disebutkan wajib menyalakan kamera, terus harus raise hand, nanti dievaluasi oleh tim evaluasi yang sedang piket di kelas tersebut. Mungkin kelas tidak berjalan serapi itu, meskipun orang yang ada di sini orang-orang dewasa semua, apalagi untuk anak-anak. Yang perlu kita pikirkan berarti oke, kita bisa melakukan itu, berarti pemecahan masalah sudah dilakukan dan berhasil dilakukan. Muncul masalah baru, buku hilang, buku rusak. Nah, yang perlu kita pikirkan, apakah mau menghilangkan solusi itu atau mau menambah solusinya? Bagaimana mengatasi buku rusak, bagaimana mengatasi buku hilang. Kan seperti itu. Gitu Bu ya. Yang perlu kita pikirkan hal tersebut. Gimana Bu? Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ya ke prinsip pelayanan prima. Yang pertama itu sederhana, jelas, dan aman. Sederhana itu bukan meringkas, ya, bukan menyingkat juga. Sederhana itu adalah mempermudah, mempercepat, dan tidak berbelit. Tidak melewati prosedur satupun, tetapi lebih cepat. Sebagai contoh, tentang layanan untuk sirkulasi. Gimana supaya lebih sederhana, gitu kan? Peraturannya, misal aturan meminjam. Dari memiliki kartu perpustakaan, gitu kan, dirubah menjadi menyiapkan kartu perpustakaan. Kalau orang menyiapkan sudah pasti memiliki, ya kan? Kalau hanya memiliki, saya nih tidak merasa oh saya punya kok di dompet, ya udah saya tinggal datang aja, sampai depan, Pak mana kartunya? Buka dompet, nyari kartu, serahin. Itu mungkin makan waktu 5 detik, 10 detik. Satu orang untuk ngeluarin kartu anggotanya. 5 detik, 10 orang, sudah 50 detik. Gitu kan. Itu jadi lama. Sedang memiliki jadi menyiapkan. Jadi kok menyiapkan kartu anggota, berarti mereka datang ke meja sirkulasi sudah dengan mengeluarkan kartunya beserta bukunya. Itu namanya menyederhanakan, bukan menghilangkan. Nah, itu yang pertama. Oh, muncul masalah lagi. Kalau lupa bawa gimana? Nah, kalau tidak ada peraturannya, orang akan ragu-ragu. Ada yang tidak jadi pinjam, ada yang mau nekat pinjam. Nah, yang nekat ini yang akan memakan waktu. Harus ngapain ya? Ngobrol dulu. Lah mana kartunya? Nggak ada, Pak. Tapi saya butuh buku ini. Buatlah peraturan yang baru. Misal, bagi yang lupa meminjam, silahkan tinggalkan kartu siswa dan sebutkan nomor anggotanya. Nah, dia siapkan kartu siswa dan siapkan nomor anggota. Datang dia, Pak saya nggak bawa kartu, saya lupa, tapi nomor saya ini. Lebih cepat lagi. Nah, untuk membuat ini sederhana, jelas, dan aman, itu memang membutuhkan waktu yang sangat rumit dalam menyiapkan peraturan-peraturannya. Potensi-potensi kesalahannya. Oke, menyiapkan kartu. Kalau nggak bawa kartu gimana? Kalau kartu hilang gimana? Kalau lupa nomor anggota gimana? Nah, kita siapkan semua peraturan sampai sedetail itu untuk menyingkat waktu yang terbuang. Nah, persiapan itu harus bisa semaksimal mungkin. Karena kalau persiapannya bagus atau baik,
itu sudah menyelesaikan 70 hingga 80% pekerjaan. Kita sebagai petugas sirkulasi tahu, oh mana kartu? Oh nggak ada kartunya. Berapa nomor anggotanya? Oh, lupa. Namanya siapa? Gitu kan. Ada rinciannya di situ. Memang memerlukan waktu yang panjang dan kadang memerlukan update-update tertentu untuk diterapkan. Nah, tapi itulah prinsipnya. Kita harus sederhana, mudah gitu kan. Tidak berbelit. Misal, wah lupa bawa kartu. Apakah kartu perpustakaan itu tingkatannya sama dengan dokumen rahasia, sehingga kalau hilang harus membuat berita acara, nulis form kalau kartu hilang, dan seterusnya. Atau kalau untuk peminjaman saja, misal, oke, sebutkan nomor, kemudian Anda ke ruang informasi untuk mengisi form kehilangan. Jadi tidak mengisi di situ. Misal, seperti itu. Nah, yang kedua jelas. Nah, kaitannya dengan sederhana tadi. Jelas, itu pasti dapat menyederhanakan proses. Prosedur yang jelas itu memudahkan orang lain untuk mengerjakan. Dan kemudian stakeholder yang memahami peraturan, memahami langkah, memahami antisipasi, juga akan menyederhanakan proses. Misal kita nggak tahu, lupa, kita telepon ke teman, Pak, ini gimana ya? Ini ada yang lupa kartu anggota. Oh udah, itu kan ada aturannya. Boleh nyebutkan nomor aja sama nih kartu siswa. Habis itu kamu suruh ke informasi. Nah, itu udah butuh waktu lama kan. Nah, stakeholder juga atau petugasnya itu harus memahami juga. Nah, yang terakhir tentang hak dan kewajibannya. Hak sebagai pemustaka dilayani dengan baik. Kewajiban sebagai pustakawan melayani dengan baik. Hak dari pustakawan mendapatkan kepuasan dari peserta, dari pemustaka. Hak dari pemustaka menaati peraturan yang ada. Jadi semua memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Itu harus jelas. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jika tidak boleh, solusinya apa? Jika tidak ada solusi, harus bagaimana? Nah, itu harus diperjelas. Nah, yang terakhir itu adalah aman atau kepastian hukum. Semua itu kalau sudah merasa aman, itu pasti nyaman, pasti enak, pasti cepat. Misal, oh saya saya lupa bawa kartu nih, di situ nggak disebutkan. Kalau nggak bawa kartu harus bagaimana? Nah, kita bingung. Mau pinjam nggak ya? Pinjam nggak ya? Boleh nggak ya? Kan gitu. Jadi kita nggak punya kepastian hukumnya. Oh kalau muncul, oh boleh, tetapi kamu harus menyebutkan nomor anggota, harus tinggalkan ini. Jadi itu. Harus sederhana, jelas, dan aman. Sampai di sini Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu Biobina. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Pak, ini saya mau menanggapi tentang prinsip pelayanan prima. Kalau menurut saya, pelayanan prima, kita bisa memberikan pelayanan prima sebagai pustakawan itu berbanding lurus dengan kerja tim sebetulnya mungkin ya. Karena satu contoh kondisi saya sendiri, saya adalah selain di perpustakaan, saya juga di tenaga tata usaha. Jadi untuk memberikan pelayanan prima itu masih jauh dari kata cukup, mungkin masih sangat jauh. Jadi kalau secara teori dan prakteknya itu masih sangat jauh karena memang bekerja sendiri. Jadi mungkin yang prinsip pelayanan prima yang secara teori dan standar ini mungkin lebih cocok untuk perpustakaan yang memang besar dan mendapatkan dukungan penuh dari organisasinya.
Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Yaitu tadi prima itu berkaitan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Apa yang bisa terbaik kita lakukan dengan kondisi itu? Itu prima. Keprimaan setiap perpustakaan berbeda. Misal dengan adanya cuman hanya ada satu petugas dan itu pun merangkap, tapi dapat tetap menjalankan fungsi dasar perpustakaan, itu bisa dikatakan prima. Ada juga perpustakaan yang sudah sangat lengkap, baik dari petugasnya, orang-orangnya lulusan ilmu perpustakaan semua. Jumlahnya 15. Layanannya berjalan dengan sangat baik. Siswanya cuman 100. Apakah dia bisa prima? Belum tentu. Karena dengan sumber daya sebanyak itu, seharusnya yang dilayani bisa lebih banyak lagi. Jadi prima itu berkaitan dengan situasi di lapangannya seperti apa. Yang saya ceritakan, atau saya contohkan, atau saya jelaskan, itu tentang layanan prima yang dalam tanda kutip dengan kondisi yang ideal. Jadi bagi Bapak Ibu yang single factor ya, masih banyak single factor untuk pustakawan, itu tidak perlu berkecil hati. Belum tentu yang kita lakukan bukan prima, dan belum tentu juga perpustakaan yang besar, yang petugasnya banyak, itu telah dapat melakukan layanan prima. Karena kalau bisa terukur, standar minimalnya apa? Misal dengan standar minimal ini dikerjakan oleh 3 orang, tetapi dapat dilakukan dengan 1 orang. Itu baik. Tetapi hasil yang baik ini dapat dilakukan 3 orang, tapi ternyata yang melakukan 5 orang. Nah, itu berarti berlebihan, tidak memenuhi standar. Standar itu adalah kebutuhan yang sesuai, bukan yang berlebih. Harusnya, misal 3 orang menyelesaikan 10 pekerjaan, kalau 5 orang berarti lebih dari 10 seharusnya. Kan seperti itu, Bu. Jadi, kalau kita mau membandingkan dengan antar perpustakaan, tentu berbeda. Belum tentu juga yang tadi Ibu sebutkan, perpustakaan yang sudah sangat lengkap dan sangat banyak itu dapat melakukan layanan prima. Karena standar primanya mereka tentu berbeda. Gitu, Bu, ya. Jadi, tetap harus layanan prima, itu adalah dengan situasi yang ada, apa yang paling bisa kita lakukan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Pak Bayu. Terima kasih, Pak. Ya. Mau tanya, Pak. Saya tertarik dengan tadi tentang jumlah pustakawan yang standar atau tidak standar. Yang jadi pertanyaan saya adalah berapa sebenarnya, saya kan di perpustakaan SMA, Pak, perpustakaan sekolah SMA. Jadi berapa standar yang disyaratkan untuk perpustakaan SMA untuk kalau akreditasi itu baik? Katanya kalau ada yang bilang 8, kemudian ada yang bilang 4, ada yang bilang 4, kemudian ditambahin dengan 4, itu adalah tenaga untuk dari guru, terutama bahasa Indonesia, untuk menunjang program-program dari perpustakaan. Atau bagaimana, saya mau tanya. Kemudian yang kedua adalah, saya juga tertarik itu tentang banyak juga tidak mesti baik, sedikit juga tidak mesti kurang baik. Ya. Tentang banyak dan tidaknya itu kan juga menurut saya kan pertanyaannya adalah bagaimana jika mengelola banyak itu supaya bisa sama satu visi, sama satu tujuan sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak tadi tentang fungsional. Terima kasih. Ya. Yang pertama, Pak, untuk standar di SMA itu 8 petugas ya. Nanti bisa dibagi untuk pustakawannya berapa, untuk tempat juga baik. Tapi kan kita tidak mungkin nih bisa untuk semua perpustakaan melengkapi itu, tetapi mengusahakan ke arah situ. Kalau untuk SD itu 1 minimal. Seperti itu. Itu Pak, kalau untuk standar seperti itu 8 memang itu adalah standar minimalnya. Dengan situasi itu kan satu sekolah bisa berisi kurang lebih 200 sampai 300 siswa. Tapi ada sekolah yang tidak sebanyak itu, apakah juga akan membutuhkan 8? Nah, nanti dilihat komparasinya.
Nah, yang kedua Berarti tadi tidak, untuk ya. tidak tergantung dengan ya Pak ya, apa luas Jumlahnya Pak, jumlah siswanya. Kan nggak mungkin ada sekolah kan beberapa sekolah di daerah itu yang siswanya tidak sebanyak di daerah lain seperti itu. Apakah tetap harus 8? Kalaupun harus 8, untuk apa? Gitu kan. Jadi tadi ada yang merasa oh bisa diperbantukan nih untuk unit-unit lain. Maka itu sering terjadi ya. TU diminta perbantukan ke perpustakaan atau orang perpustakaan diperbantukan ke TU karena melihatnya perpustakaannya belum begitu ramai, jam-jam tertentu malah nggak ada pengunjung. Nah, itu kan melihat di situnya. Yang kedua tadi apa, Pak? Yang kedua itu kan apa, ketika jumlahnya umpamanya kan ketika tadi apa jumlahnya itu berlebih, umpamanya 5 atau lebih dan kebanyakan orang daripada pekerjaannya. Apakah bagaimana supaya apa menyamakan satu visi satu tujuan supaya pelayanannya itu prima. Oke. Berarti menyamakan persepsi ya. Berarti dibentuk yang namanya persepsi. Jadi penanaman pemahaman kepada masing-masing staf akan tugas pokok dan kewajiban dari perpustakaan dulu. Yang pertama. Yang kedua, memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan karakter petugas kita atau staf kita. Kan ada tuh orang yang memang tidak punya kemampuan di bidang manajerial, disuruh ngurus administrasi, merapikan dokumen. Nah, itu motivasinya turun dan seterusnya. Nah, yang kedua, kalau kebanyakan orang berarti harus ada yang namanya di atas standar. Standar layanannya misal 10 menit, ya bisa dilakukan dengan selama 5 menit. Membuat inovasi baru. Misal membuat peraturan layanan yang sebuah terobosan. Oke, kita buat seluruh lingkungan sekolah adalah perpustakaan. Karena kita punya banyak nih sumber dayanya. Nanti bisa kita tempatkan di lantai 1, satu petugas, lantai 2, satu petugas, lantai 1 petugas. Nah, harus ada inovasi, Pak. Kalau jumlah pustakawannya itu melebihi dari jumlah pekerjaannya, harus dilihat lagi. Oh, kita bikin medsos nih untuk menjawab pertanyaan. Untuk satu orang khusus ngurusin WA misal. Orang itu harus bisa menjawab WhatsApp maksimal berapa menit dari diterima WhatsApp-nya. Gitu, Pak. Jadi samakan persepsi, sesuaikan tujuan, pembagian pekerjaan, ketika ada pekerjaan yang belum, atau ada orang yang belum mendapat porsi pekerjaan. Kita lihat potensi dari staf kita itu apa. Misal, ini tinggal sisa staf yang bukan dari jurusan perpustakaan. Dia tidak memiliki pengalaman di bidang perpustakaan. Tapi kamu bisa nggak belajar masalah konten, belajar fotografi? Oh, bisa apa? Oke, kamu bikin media sosial sebagai promosi kita. Kamu buatkan itu, jadikanlah admin kamu di situ, dan seterusnya. Gitu Pak Bayu ya. Jadi kalau ada kelebihan pegawai, itu kita harus membuat inovasi supaya terserap tenaganya. Kan sayang, kalau dalam pekerjaan ada yang namanya ABK ya, sama ANJAP, analisis beban kerja, analisis jabatan. Itu terkait dengan fakta di lapangan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ketika, Pak, itu udah banyak orangnya kok. Udah dibantukan di sini aja gitu. Loh nanti kok rame gimana? Rame balik situ lagi. Nah itu tadi yang terjadi. Kita harus melihat waktu-waktu tertentu di mana butuh banyak orang, di mana tidak butuh banyak orang. Nah ketika ada waktu luang, ini akan dimanfaatkan untuk apa? Oh orangnya banyak nih, saya bisa memanfaatkan wedding atau penyiaran koleksi yang awalnya setahun sekali menjadi sebulan sekali. Karena banyak orangnya. Seperti itu. Gitu Pak Bayu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jasa informasi. Sekarang kita masuk kepada materi tentang jasa
informasi atau kita namanya reference librarians. Pustakawan referensi itu bukan pustakawan yang ditempatkan di layanan referensi, itu berbeda. Pustakawan referensi atau reference librarians itu adalah pustakawan yang menjawab pertanyaan cepat dari pemustakanya, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga induknya. Berarti pustakawan di sini atau petugas yang berada di layanan di petugas referensi ini dapat menjawab dengan cepat terkait permasalahan informasi si pemustaka. Seperti itu. Jadi bukan petugas yang ditempatkan di layanan referensi, itu dua hal yang berbeda. Kalau bahasanya adalah subjek spesialis. Oh, ini spesialis di bidang biologi, oh ini spesialis di bidang kimia, ini spesialis fisika, gitu kan. Nah, kita bisa bekerja sama dengan guru untuk menyediakan reference librarians ini. Nah, yang paling wajib menjadi reference librarian itu kepala perpustakaan. Dia harus memahami, mengerti berapa jumlah koleksi, berapa subjeknya, berapa judulnya. Kita sebagai kepala perpustakaan harus tahu persis berapa subjek yang dimiliki oleh perpustakaan, berapa judulnya, keterpakaiannya bagaimana. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan koleksi. Kalau terkait dengan mata pelajaran, dengan istilah, kita bisa menggunakan yang namanya subjek spesialis. Karena kita harus menjawab dengan memberikan keterangan. Seperti itu. Nah, untuk dapat menjawab ini, maka kita harus memiliki koleksi yang lengkap atau daftar pertanyaan yang lengkap atau daftar jawaban yang lengkap. Kita bisa cari dimanapun. Lewat internet bisa, ensiklopedia bisa. Biasanya pertanyaan itu sifatnya berulang. Kalau di sebuah sekolah, hampir kemungkinan kecil siswa-siswi menanyakan di luar sekolah, entah itu pelajaran, entah itu istilah, dan sebagainya. Jarang siswi menanyakan kondisi politik di Indonesia, kondisi ekonomi di Indonesia. Seperti itu. Nah, kita sebagai kepala perpustakaan harus tahu, oh ini sekolahnya tentang apa sih? Oh, sekolah-sekolah umum, semua pelajaran SMA dasar ada. Nah, kita memahami itu. Bisa kerjasama dengan guru, gitu. Nah, ini ada yang namanya kelengkapan koleksi dan kecakapan petugas. Itu untuk memberikan jasa informasi. Pak, tahu nggak yang namanya bunga rampai itu apa sih? Nah, ada jawabannya. Pak, rumus kimia molekul itu gimana? Pak, kalau mau menentukan jarak dan waktu itu pakai apa ya? Gitu. Itu kan bisa kita kerjasama dengan guru atau kita sendiri sebagai guru. Itu sama dengan jasa referensi. Nah, ini perbedaan informasi dan referensi. Informasi itu menjawab secara luas dan menunjukkan keterangannya apa. Berbeda dengan referensi. Referensi hanya menyebutkan istilah dan sumber rujukannya. Misal, ada yang menanyakan tentang bahasa Inggrisnya makan apa? Makan itu eat. Kamu kalau mau cari istilah lain atau arti-arti lain bisa ke kamus bahasa Indonesia Inggris. Seperti itu. Jadi referensi itu menjawab dengan cepat dan singkat tanpa memerlukan sumber referensi yang lainnya. Kalau memerlukan sumber referensi lainnya itu namanya jasa informasi. Sama ya, itu memerlukan sumber-sumbernya seperti katalog, itu untuk menunjukkan bukunya, atau sumber rujukan seperti ensiklopedia, dan kamus, dan lain sebagainya. Itu, ya Pak Ahmad Firdaus, silahkan. Pak, tadinya saya mengira kepala perpustakaan itu kan pada umumnya juga guru ya Pak, karena itu tugas tambahan. Tadinya saya mengira bahwa kita cenderung kepada yang bersifat manajerial Pak. Bukan yang tadi Bapak sampaikan, yang tadi apa referensi itu Pak ya? Ya.
Ya, secara peraturan mungkin iya untuk manajerial, tapi secara tugas dan fungsinya kepala perpustakaan itu yang paling memahami tentang perpustakaannya. Jumlah koleksi berapa, kan manajerial itu seorang manajer pasti tahu punya staf berapa, punya berapa proyek, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan proyek ini siapa saja, bagaimana cara membagi, harus memahami lapangan dulu. Nah, sama. Kepala perpustakaan itu harus mengerti tentang apa yang dimiliki oleh perpustakaannya. Berapa koleksinya, berapa subjeknya, berapa judulnya, tingkat keterpakaiannya. Itu kan manajerial semua, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan, kita bisa menjawab. Pak, buku novel misteri dong. Kita, oh, punya. Oke, ada di rak nomor itu, nomor 3. Kan bisa menjawab kalau kita memilikinya. Itu Pak Ahmad Firdaus. Nah, jasa referensi sama ya. Di jasa referensi, kita bisa mengkelompokkan sumber-sumber rujukannya. Misal bahasa, itu tipenya, ini biasanya, ini nanti bisa berubah sesuai dengan di perpustakaannya seringnya muncul apa. Misal definisi, ejaan, lafal, ucapan, singkatan, itu masuk ke dalam sumber informasinya kamus. Latar belakang, informasi umum, pendidikan mandiri, kejadian, informasi tentang sesuatu, itu bisa di ensiklopedia, buku pegangan, di brosur, pamflet, dan seterusnya. Kelompok tentang pertanyaan orang, Pak, kalau Jeff Bezos itu, dia siapa sih? Nah, itu kan ada tuh di biografi, direktori, ensiklopedia juga ada kadang, kamus biografi, kan ada tuh buku kamus tentang 10 pemimpin dunia, 100 pemimpin paling berpengaruh. Nah, itu kan masuk. Gejala itu bisa dikatakan fenomena alam atau peristiwa-peristiwa yang menyita perhatian publik pada masa lampau. Itu bisa dengan buku tahunan. Kalau di astronomi ada namanya almanak. Itu fakta dan aktivitas. Nah, kalau tempat itu bisa direktori. Direktori wisata Provinsi Yogyakarta. Direktori pegawai atau direktori guru di sekolah. Nah, kan ada nanti daftar kepala sekolahnya siapa, basic dulu pendidikannya apa, di mana kuliahnya, kapan lulusnya, dan seterusnya. Adakah profil itu gitu kan? Biasanya ada profil-profil itu. Organisasi itu bisa di ensiklopedia, banyak di ensiklopedia Britannica yang paling terkenal. Kemudian fakta dan aktivitas, daftar dokumen itu nanti di modul ada. Ini contoh-contohnya, kita kelompokkan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau di marketplace itu ada yang namanya FAQ, frequent asked question. Nah, itu bisa menjadi rujukan kita juga. Apa sih yang paling sering ditanyakan oleh siswa-siswi? Tidak hanya ke perpustakaan ya. Misal di guru kita nanyakan, Bapak Ibu guru, yang paling sering tanyakan apa? Coba deh kita buatkan tuh daftarnya dan jawabannya. Supaya menjadi rujukan untuk mungkin kelas berikutnya atau kelas lainnya ada tambah-tambahannya seperti kamus yang dibikin sendiri. Itu referensi. Kemudian jasa sirkulasi ya tadi ya, ini sederhana Bapak Ibu, peminjaman dan pengembalian buku. Termasuk dengan peraturan perpustakaan dan statistiknya. Itu masuk ke dalam sirkulasi. Berapa buku terpinjam bulan ini, berapa buku yang hilang bulan ini, itu kan. Yang terbaca berapa, yang mengunjungi perpustakaan berapa, dan seterusnya. Anggota baru berapa itu ada di administrasi anggota. Kemudian sumber referensi. Buku referensi seperti tadi ada kamus dan sebagainya, itu keperluannya untuk konsultasi atau menjawab pertanyaan. Saya punya
masalah tentang definisi sebuah istilah, kita bisa merujuk ke referensi sesuai keperluan dan kebutuhan. Jadi di situ kalau untuk buku referensi seperti kamus, ensiklopedia dan teman-temannya itu tidak tersusun seperti textbook pada umumnya. Semua textbook dan artikel itu pasti tersusun dengan 3 bagian. Pembuka atau pendahuluan, isi, penutup. Pendahuluan, isi, penutup. Selalu seperti itu. Kalau di ensiklopedia tidak. Mereka berisi dengan potongan-potongan istilah. Disusun sesuai abjad. Gitu. Ya kan? Indeks itu sesuai abjad. Ensiklopedia juga sesuai abjad. Dapat atau tidak dapat dipinjamkan itu sesuai dengan kebijakan sekolahnya. Karena memiliki banyak sekali mungkin bisa dipinjamkan, karena memiliki sedikit nggak bisa dipinjamkan. Karena buku referensi ini sifatnya adalah umum. Setiap orang bisa jadi membutuhkan. Jadi mengapa kok rata-rata tidak dipinjamkan? Karena kebutuhannya tinggi. Kamus itu cukup tinggi kebutuhannya biasanya. Disusun untuk penelusuran cepat. Jadi disusun supaya cepat itu dengan alfabet biasanya. Nah, bentuknya itu pola yang memudahkan. Semua koleksi referensi itu pasti mudah untuk dibaca atau dipahami. Karena berisi istilah dan jawaban. Istilah, jawaban, atau istilah asing artinya, istilah asing artinya. Nah, judul itu merupakan hal vital. Misal tadi Bapak Ibu mengumpulkan daftar pertanyaan dari siswa kelas 1 di mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa sih yang sering muncul pertanyaan dari siswa itu? Kita buatkanlah sebuah referensi terkait itu. Misal istilah bahasa Indonesia yang paling sering muncul. Nah, judulnya harus sesuai. Karena judul itu akan menggambarkan apa isinya. Ensiklopedia anatomi manusia. Orang yang mengambil referensi itu, ekspektasinya ini adalah nanti isinya tentang anatomi tubuh manusia. Dia nggak akan mencari tentang astronomi, nggak akan mencari tentang tumbuh-tumbuhan, tokoh-tokoh, dan seterusnya. Disusun berdasarkan subjeknya, kemudian ada namanya indeks. Ensiklopedia kalau ada banyak, ada Britannica, ada ensiklopedia umum, ada ensiklopedia tentang alam, tentang sosial, dan seterusnya, itu susun indeksnya apa. Indeks biasanya ada sebuah buku di halaman terakhir. Kalau di perpustakaan, indeks itu nanti berisi tentang koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Oh, koleksi novel, apa saja. Koleksi tentang referensi, apa saja. Disusun alfabetis. Sama. Langsung atau tidak langsung menjawab. Langsung menjawab adalah langsung ketemu jawabannya. Tetapi untuk penjelasan lebih lanjut, gitu kan, perlu merujuk kepada sumber informasi yang lainnya. Ini contohnya Bapak Ibu, ada kamus, ensiklopedia, biografi, buku tahunan, almanak, geografis, direktori, sumber rujukan, statistik, buku panduan, dan bibliografi. Ada mungkin yang lain juga nanti. Nah, sampai di sumber referensi dan informasi, ada pertanyaan Bapak Ibu? Buku tahunan apa, Pak? Buku tahunan, Pak. Buku tahunan itu berisi tentang fenomena yang terjadi di sekitar perpustakaan itu berada. Kalau di perusahaan sekolah, di sekolah. Buku tahunan, misal dalam setahun ini apa yang menjadi fenomena-fenomena di sekolah ini. Misal tentang pensi, apa saja. Oh, pensinya itu apa saja isinya biasanya. Kemudian tentang prestasi sekolah, itu masuk ke buku tahunan. Oh, di bulan Januari sekolah ini menang turnamen futsal antar sekolah seprovinsi, seperti itu. Guru ini menerbitkan buku, udah dibedah di tanggal sekian, itu buku tahunan. Fenomena yang terjadi di sekitar
masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan. Kalau di daerah, buku tahunannya macam-macam, bisa berisi tentang peristiwa alam, misal gempa bumi, banjir, longsor, tercatat seperti itu. Kalau almanak itu hanya satu bidang, biasa terkait dengan astronomi. Misal gugusan bintang atau rumusan untuk melaut itu nanti pakai astronomi apa. Termasuk dalam menentukan sekarang kok musim hujan bisa bergeser, kita bisa melihat almanaknya. 10 tahun yang lalu susunan bintang seperti apa, susunan awannya bagaimana, situasi kondisi udaranya seperti apa, kok bisa berbeda dengan tahun ini, kan bisa bandingkan. Misal tentang kualitas udara, 10 tahun yang lalu di angka sehat, angka 8, sekarang masih sehat tapi turun di angka 7 gitu. Jadi almanak itu satu bidang untuk membandingkan, untuk melihat fenomena yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya. Disusun dalam per tahun. Bisa juga nanti tentang di sekolah itu buku tahunan jumlah siswa. Itu buku, kalau kata kita bilang buku alumni gitu kan. Macam-macam nanti isinya. Jadi yang fenomena atau gejala yang terjadi dalam 1 tahun ke belakang. Kaleidoskop lah bisa dibilang seperti itu. Oh, Januari ada apa, Februari ada apa. Seperti itu, Pak. Yang lain? Oke. Sekarang kita masuk ke bimbingan pemustaka. Bimbingan pemustaka itu adalah memanfaatkan perpustakaan oleh pemustaka. Bagaimana kita mendidik mereka supaya mereka tahu ketika mau meminjam itu bagaimana caranya, apa saja syaratnya, do and don't-nya, sejauh mana saya dapat memanfaatkan koleksinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada di bimbingan pemustaka, yaitu memanfaatkan perpustakaan. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menggunakan perpustakaan. Misal dari letaknya mana perpustakaan ini dijelaskan pada ini biasanya ada di awal tahun pembelajaran. Terus bagaimana syaratnya untuk bisa masuk dan seterusnya. Nah, bimbingan perpustakaan untuk hal tersebut, untuk dapat memberitahu atau mengajarkan kepada pemustaka untuk menggunakan perpustakaan. Itu bisa terjadwal atau aksidental. Aksidental itu misal ada yang bingung, meskipun sudah dijelaskan di awal, mungkin karena saking jarangnya datang ke perpustakaan, dia mau datang bingung. Nah, kita menjelaskan lagi, itu namanya bimbingan pemustaka aksidental. Kalau terjadwal, kita biasanya mengambil jam di orientasi, atau di kelas, atau di mana gitu. Nah, bimbingan pemustaka biasanya diselipkan juga tentang literasi informasi, yaitu bagaimana seseorang dapat mengenali kebutuhan informasinya. Seperti itu. Jadi setelah bimbingan pemustaka, harapannya pemustaka sudah tahu bagaimana cara menggunakan perpustakaan dan cara memanfaatkan fasilitas di perpustakaan. Nah, dengan literasi informasi, nanti mereka akan menjadi bekal ke depannya untuk mengenali kebutuhan informasinya. Nah, penyampainya bagaimana? Ada kurang lebih 6 di sini. Kegiatan belajar dan mengajar ini seperti di kelas. Kita masuk per kelas. Misal minta jatah 15 menit sebelum mulai pembelajaran, petugas perpustakaan akan menyampaikan tentang bimbingan pemustaka. Itu ada ceramah, ada paparan, dan seterusnya. Yang kedua, ada pemutaran video. Bisa diupload di YouTube atau kanal lain, atau bisa ditampilkan di perpustakaan itu sendiri ketika kita memiliki fasilitasnya. Misal cara meminjam di perpustakaan, cara mengembalikan buku,
mencari buku, menggunakan katalog, dan sebagainya. Bimbingan langsung, ini yang aksidental, kepada sekelompok orang atau individu yang memang membutuhkan bimbingan perpustakaan. Ini biasanya kalau di perpustakaan umum, itu bimbingannya langsung. Karena tidak bisa kita pastikan pemustakanya sama setiap hari. Kalau siswa dan siswi, hampir setiap hari orangnya sama. Jadi bisa dilakukan di awal tahun secara kolektif. Nah, bimbingan langsung ini itu aksidental. Kemudian ceramah, misal dikumpulkan di satu ruangan untuk seluruh siswa, tidak per kelas ya, seluruh kelas itu berada di satu ruangan, kita berikan pemahaman di situ. Bisa juga dengan library tour, jadi mengajak calon-calon pemustaka untuk mengelilingi perpustakaan sambil kita menjelaskan apa itu perpustakaan, apa yang kita lewati. Oh, ini adalah ruangan sirkulasi. Bapak, adik-adik kalau mau pinjam nanti di sini ya, petugasnya namanya ini. Itu namanya library tour. Atau permainan. Nah, permainan ini bisa, misal contohnya kita sudah punya handbook nih, buku pegangan tentang perpustakaan. Kita serahkan kepada calon pemustaka kita. Habis itu kita buat permainan. Misal dengan siapa yang dapat menjawab pertanyaan saya tentang apa itu sirkulasi dan di manakah sirkulasi di perpustakaan ini. Nah, misal seperti itu. Yang bisa menjawab dapat hadiah dan seterusnya. Itu dengan cara permainan, yaitu memasukkan pemahaman dengan mereka berpraktik sendiri. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak, kita beralih ke diskusi. Tidak ya, kita ke diskusi ya. Nah, di sini sudah ada kelompok Bapak Ibu? Sudah Pak, dibagi 5 kelompok. Bagi 5 kelompok, oke. Saya open ini ya, sebentar. Berikut room ya. Nanti bergabung dengan kelompoknya untuk menjawab ini. Diskusikan bersama teman kelompok Bapak dan Ibu terkait dengan peran internet dalam menjawab cepat kebutuhan informasi masyarakat. Nah, kita kan sering ya nyari informasi di Google. Nah, dari fenomena itu, apa yang bisa atau dapat perpustakaan berikan atau peran apa yang bisa diambil oleh perpustakaan dari fenomena itu? Cukup dipahami? Jelas Pak. Ya. Saya bagi ya. Sudah siap dibagi? Oke, saya open room-nya ya. Ya, Pak. Oke. Silakan dijawab. Breakout room. Ada 5 kelompok ya. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke kelompok masing-masing. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Sudah Pak. Oke. Silakan sesuai dengan kelompoknya ya. Waktunya berapa? 15 menit cukup? Oke, waktu 15 menit ya. Silakan bergabung kelompok masing-masing.